warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya GMT Manual Tech. Kali ini kita akan coba memapas Noken As Tiger yang memang sekarang lagi booming perherekan ya. Jadi kita akan tutorialkan bagaimana cara memapasnya. Sebelum kita pemapasan, alangkah baiknya yang bagian sisi-sisi ini digot terlebih dahulu, dijadikan diameter 20-an. Ini terbaca 1964, tidak masalah. Kemudian langkah awal untuk pemapasan bagi para teman-teman yang masih belajar atau pemula, kita akan jelaskan secara detail. Pertama-tama, sebelum kita papas, kita cari dulu nilai atau base circle ini berapa. Di kamera yang X 29, 29, kemudian yang in 25, 32, dan tinggi hubungan 31, 32, 31, 33, kemudian 31, 86. Nah, untuk menentukan lipnya, kita ada dua cara. Pertama, menggunakan ini, kita cari tahu dulu lip Noken As ini, kemudian dikalikan dengan rasio rocker arm. Yang kedua, dengan menggunakan dial. Yang saya suka lebih akurat menggunakan dial, karena menggunakan ini terkadang angkanya kurang, tapi pas ketika di dial angkanya malah lebih. Nah, kita coba dulu menggunakan Sigmat. Dicoba dilihat. Nah, caranya seperti ini. Nah, 2523, kemudian kita zerokan, kemudian lipnya adalah 6,08. kita tulis dulu yang X, 6,08, yang in 'ini dizerokan, kemudian 6,51. Apakah ini lip klep? Ini tidak bisa disebutkan lip klep kalau kita belum tahu ukuran rasio rocker arm. Nah, di video sebelumnya saya pernah jelaskan bagaimana cara menghitung rasio rocker arm. Rasio rocker arm dihitung. Nah, diameter tengah kita ukur dulu berapa, misalkan 10, kemudian dari sisi sini sampai tengah-tengah ini berapa angkanya, kemudian sisi ini dari tengah ini, dari baut setelan klep berapa di tengah-tengahnya, kemudian angka yang ini dulu dibagi 2, misalkan 10, diameternya 10, berarti dibagi 2, 5, berarti diameter ini misalkan 20 ditambah 5 jadi 25. Misalkan di sini 20 juga sama, ditambah jadi 5, 20 ditambah 5 jadi 25. Nah, kemudian 25
dibagi 25 nanti hasilnya berapa. Nah, itu rasio rocker arm. Atau lebih jelasnya silahkan dicek di video saya yang pembahasan tentang mencari rasio rocker arm. Nah, kemudian untuk Tiger itu sendiri rasionya 1:1, jadi ini lip clampnya. Nah, kalau Jupiter 1:25, kalau Blade 1,5, kalau Supra juga 1:1. Nah, jadi sebelum kita papas, alangkah baiknya kita cari dulu lip clamp awal dari motor itu sendiri. Dan kalau kita mau buat lip tinggi, kita harus ukur dulu berapa stroke dari per clamp itu sendiri. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas tentang stroke dan cara menghitungnya stroke per clamp. Nah, untuk papasan ini sendiri kita tidak akan tinggi-tinggi karena ini hanya untuk harian saja dan piston standar. Yang langkah kedua, kita akan coba menggunakan dial ini. Berapa hasilnya? Apakah berbeda? Kita mencari lip clamp awalnya dulu. Oke, kita lanjut. Oke, pertama-tama kita nolkan dulu atau bebas. Yang penting kita tahu. Kita nolkan dulu. Nah, ini yang disebut titik sentuh ya. Nah, ketika 0,15, nah, sudut ini 0,15 sebelum itu. Nah, kemudian kita cari dulu lipnya yang X ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, beda kan? Ini terbaca 6,3. Terbaca 6,3. Kemudian yang X anggap saja ini 0. Anggap saja ini 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, hampir 75. 6,75. Karena seperti saya bilang, saya lebih suka pakai ini lebih akurat daripada memakai Sigmat. Kemudian untuk pemapasan ini sendiri kita akan papas melalui titik sentuh. Titik sentuh. Nanti mau karakternya seperti apa, kita bisa memainkan pergeseran titik sentuh. Nah, kita akan cari dulu titik sentuhnya. Tiger 0,15. Kita cari dulu 0,15. Kita tandai dulu. Kita tandai. Kemudian kita cari lagi titik sentuhnya 0,15. Kemudian kita cari yang sebelah lagi. Koma 15 juga. Ini masalah titik sentuh, terkadang setiap merek nokelas beda-beda, ada yang 0,20, ada yang 0,15. Biasanya pabrikan selalu memakai titik sentuh 0,15 maupun 0,20.
kita cari triknya bagaimana supaya karakter mesin berubah atau sesuai keinginan kita. Seperti ini. Kita tandai dulu yang tadi titik sentuh itu, kita tandai seperti ini, kita tandai dulu. Apakah kita bisa langsung memapas seperti ini? Bisa. Berarti kalau kita mau papas dengan titik sentuh standar ini, angkanya atau LSA-nya itu tidak akan berubah lah, tidak akan jauh berubah. Pasti karakter mesin itu seperti noken as yang bawaannya, cuman yang berbeda durasi dan lip mungkin akan bertambah. Nah, kemudian bagaimana sih cara supaya overlap itu lebih tinggi? Berarti kita papasnya di bagian bawah sini. Nah, bagian bawah sini. Ini juga sama, Bang. Terus ada yang bertanya lagi, bagaimana cara supaya galak? Nah, motornya supaya galak, bawahnya tuh galak. Nah, caranya titik sentuh yang in close ini asalnya di sini, kita rubah agak atas. Misalkan kita di sini, rubah di sini sedikit saja. Nah, otomatis ketika in close kita, titik sentuh in close kita naikkan, otomatis angka in close-nya juga ketika kita papas mungkin angkanya akan standar, akan misalkan bukaannya standarnya 45, mungkin dia tidak akan jauh, mungkin bisa jadi 45 atau 50 misalkan. Dengan kapasitas mesin yang lebih besar, otomatis ketika pemapasan seperti itu in close-nya akan tidak besar angkanya, yang menyebabkan kompresi itu padat dan jadi motor itu jadi bawahnya itu agak keras karena kompresi yang padat. Kemudian kalau misalkan kita ingin overlapnya tinggi, ya kita geserkan ke bawah. Biasanya untuk motor-motor herek itu yang masih pakai kompresi yang standar, kompresi yang diartikan tidak besar, paling banter 12, 11. Nah, kita bisa mengakalinya dengan cara naikkan titik sentuh ini. Naikkan titik sentuh ini. Kemudian overlapnya dilebarkan. Nah, overlap dilebarkan, dibesarkan overlapnya. Kemudian kalau bisa usahakan yang bagian X itu ketika overlap lebih tinggi. Karena apa? Ketika overlap tinggi, maka LSA itu akan sempit kalau ininya kita naikkan. Nah, otomatis apa? Ketika LSA sempit, motor cepat naik RPM-nya. Cuman kadang-kadang rentan tenaganya sempit. Nah, untuk mengakali tenaganya sempit, kita tinggikan sedikit yang bagian X, jadi atasnya jalan. Jadi kesimpulannya dari bawah sampai atas itu jalan gitu. Dan ini juga sangat cocok untuk mesin-mesin yang berkompresi low atau yang rendah, yang masih menggunakan pertamax, mungkin pertalit atau sejenisnya. Itu dia rahasianya. Jadi ketika kita mau galak, berarti overlap dikebawahkan, yang in close dan X open boleh saja standarnya, yang ini dikeataskan. Jadi karakter mesinnya galak. Cuman kekurangannya apa, Bang? Kekurangannya mungkin suaranya enggak gahar lah, enggak serem. Kayak kebanyakan orang
pengen suara gahar, padahal ketika suara gahar itu overlapnya sedikit, tenaga atasnya nggak ada. Jadi kalau kalian pengen suaranya gahar, gampang, kalian in-close sama ininya standar atau digeser ke bawah sedikit, kemudian yang ininya papas di standarnya saja, jadi suaranya bakal gahar gitu. Padahal tujuan memapas nokenas itu menambah performa atau memperbaiki lah gitu, bukan untuk mencari suara gitu. Jangan samakan dengan suara motor balap, karena motor balap itu kompresi, klep, porting itu jelas berbeda. Nah, kemudian kita akan coba memapasnya di bagian 2. Oke, karena waktunya pasti lama, jadi kita akan bikin 2 part ya. Yang ini part 1 dan kemudian kita pemapasan di part 2. Oke, jangan lupa subscribe, komen, like, dan dukung terus kami. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.